Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, alhamdulillah dari sekian lama ya kita berjumpa lagi ya dengan Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Oke ya. Jadi ada tambahannya ya. Saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Karena apa? Karena kata-kata adalah doa ya. Al-kalamu nisfud doa, al-kalamu nisfud doa. Jadi kata-kata itu separuhnya doa. Itu kalau di separuh, kalau dikatakan ya teman-teman. Tapi kalau di batin itu 100% full doa. Makanya berarti masuknya ke apa? Ke rasa gitu ya. Masuknya ke rasa. Oke teman-teman. Pada kesempatan kali ini jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen. Jangan lupa juga di-share ya. Kalau memang video-video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk sahabat dan untuk tetangga ya. Tentunya pasti luar biasa. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya, tentang apa? Kita itu adalah sebenarnya makhluk spiritual ya. Kita itu sebenarnya makhluk spiritual. Karena ketika kita menganggap bahwa kita itu bukan makhluk spiritual, itu banyak kerugian sekali ya teman-teman, banyak kerugian sekali. Nah, apa sekarang ya teman-teman? Apa bukti bahwa kita adalah makhluk spiritual? Oke, apa buktinya ya? Di sini biasanya saya menjelaskan lebih dalam di ketika RK Ruh ya teman-teman. Di RK Ruh itu saya menjelaskan ya. Oke. Saya akan menjelaskan bahwa kita itu makhluk spiritual. Buktinya apa? Buktinya kita itu mempunyai 4 tubuh ya teman-teman. 4 tubuh ya. Satu, pertama adalah tubuh raga. Nah, tubuh raga. Yang kedua tubuh ruh. Yang ketiga itu tubuh sukma. Yang keempat itu adalah tubuh jiwa. Nah, dari sini ya bisa dilihat astralnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada fisiknya. Coba dilihat ya kan, lebih banyak astralnya. Kenapa? Makanya kita disebut sebagai makhluk spiritual teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ilmu fisika kuantum gitu kan, fisika, bahkan tubuh kita yang fisik ini sebenarnya juga tubuh astral teman-teman. Kenapa? Karena energi gitu loh. Karena energi. Buktinya apa? Tubuh raga kita ini kalau memang dia itu bukan sebuah energi atau spiritual, tubuh kita tidak bisa hancur ketika dikubur teman-teman. Buktinya, faktanya, nyatanya tubuh kita itu bisa hancur, bisa melebur ya kan, bisa melebur kan gitu. Apalagi di dalam Al-Quran juga disebutkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bahwa yang dari tanah kembali kepada tanah berarti termasuk air kembali pada air, yang udara kembali udara, yang api kembali api, dan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kembali kepadanya yaitu ruh. Berarti di sini adalah kita itu makhluk astral. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ini menganggap bahwa kita ini adalah bukan makhluk astral ya, bukan makhluk astral, jadi teman-teman hidupnya hanya makan, tidur, kerja, wik-wik, makan, tidur, kerja, wik-wik. Dah, disitulah yang akan menjadi sebuah masalah teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan hanya 5 ini aja, berarti teman-teman hanya memberikan asupan tubuh, makanan kepada raganya saja. Hanya pada raga saja. Ketika raga, coba deh teman-teman harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab bahwa kita itu mempunyai 4 tubuh raga. Ini juga harus dikasih asupan makan, asupan gizi teman-teman. Kalau yang nomor 1 teman-teman fisik itu mudah, cuman ngasih makan gitu kan, bisa makanan, minuman. Ini kalau coba teman-teman kalau nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita sakit-sakitan, kita nggak kuat ngapa-ngapain, bener? Iya. Nah, kita di sini punya tubuh
ruh, yaitu tubuh ruh gitu loh. Nah, tubuh ruh ini, ini bisa kotor juga kalau nggak dikasih makan, kemungkinan besar bisa 90% gitu kan. Bila 90% akan terjadi sebuah mara bahaya, bisa kecelakaan gitu kan, bisa kecelakaan, terus bisa juga sakit yang menyebabkan kematian. Kenapa? Karena ruh itu nggak mau bersemayam, nggak mau bertempat tinggal di tubuh yang kotor gitu loh. Nah, tubuh yang kotor itu tubuh seperti apa? Tubuh yang dimana tidak pernah dikasih apa namanya, asupan gizi. Asupan gizi apa? Ilmu servomekanisme, yang hanya dikasih makan asupan makanan, yaitu tadi cuman makanan dan minuman. Akhirnya apa? Kotor. Ketika kotor, tidak punya ilmu gitu ya, tidak punya ilmu, akhirnya apa? Berbuat apa? Dosa. Berbuat apa? Karma. Ketika tubuh sudah banyak kotorannya, yaitu partikel api, kotoran gitu ya, di situ ruh nggak akan betah di dalam tubuh gitu loh. Kalau ruh sudah nggak betah di dalam tubuh, akhirnya ruh kepengennya mau keluar. Ketika mau keluar dengan banyak cara bagi ruh banyak cara, yaitu bagaimana bisa mengajak sakit sampai menimbulkan kematian juga bisa, kecelakaan sampai menimbulkan kematian juga bisa. Karena apa? Kondisi tubuhnya kotor. Makanya kenapa kita disuruh itba kepada Rasulullah gitu. Itba itu apa? Itba itu kita mengikuti cara pola hidupnya Rasulullah gitu loh. Ya, itu caranya. Kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya ya 4 kali ketika dia masih kecil juga dia dibersihkan. Nah, ketika tidak dibersihkan, disinilah ruh itu kotor. Nah, ketika ruh kotor, ruh tidak bisa membimbing raganya. Ketika nggak bisa membimbing raganya, yang terjadi adalah itu tadi, sakit, bisa juga kecelakaan. Nah, makanan ruh di sini itu adalah apa? Yaitu ilmu. Ilmu, teman-teman. Ketika teman-teman semakin berilmu, hidupnya akan semakin sejahtera. Semakin berilmu, hidupnya teman-teman semakin mengerti pemahaman tentang hidup, dan hidupnya nggak akan susah. Makanya di salah satu ilmu spiritual Jawa disebutkan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Sastro Jendro, kita dituntut untuk selalu mendapatkan, mempelajari, memahami ilmu semesta. Sastra Jendro kan gitu. Hayuningrat gitu kan. Hayuningrat yang akan membuat kita rahayu selamat di dunia dan di akhirat kan gitu. Sastro Jendro Hayuningrat. Untuk apa? Untuk pangruating diu, untuk meruat, untuk memperbaiki, yaitu apa? Diu, hidup. Nah, itu ini penting sekali, teman-teman. Makanya teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman sudah gede, sudah dewasa, sudah tua tidak belajar, ya kan? Belajar itu salah. Teman-teman akan mendapatkan kesalahan besar, apalagi ada kata malas gitu kan. Malas mengakibatkan apa? Ya kan, malas dekat dengan kebodohan. Benar? Kebodohan dekat dengan apa? Kemiskinan. Kemiskinan dekat dengan apa, teman-teman? Dengan penyakit. Penyakit dekat dengan kematian. Nah, coba dilihat di sekeliling kita, ada nggak orang-orang yang mohon maaf sekali miskin dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu permanen gitu kan? Nah, itu coba dilihat pendidikannya seperti apa, pemahaman tentang hidup seperti apa, pemahaman tentang ilmu, pengetahuan, agama, sains, kan, spiritual seperti apa. Nah, makanya sangat penting sekali bahwa ruh itu selalu dikasih makan, teman-teman. Makanannya adalah ilmu ya, teman-teman. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu, di situ ruh kita akan apa? Terpancing, karena ruh kita itu bagian dari Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha Ilmu. Akhirnya apa? Ilmu Tuhan turun, cerdas kita sebenarnya. Disitulah laduni, teman-teman. Nah, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita mempunyai tubuh yang namanya sukma. Nah, ini juga spiritual. Sukma itu adalah replika gitu ya, replika dari yang namanya ruh. Nah, kalau di buku Becoming Supernatural dan buku-buku pengetahuan, sukma itu disebut dengan kesadaran. Oke. Nah, kesadaran itu bisa tumbuh ketika kita memberikan energi.
Nah, sukma ini juga bisa bermanfaat untuk apa? Untuk yaitu di dalam ilmu spiritual ada dua ilmu yaitu yang selalu menggunakan sukma, yaitu ada ilmu sukma untal rogo dan yang kedua ilmu meraga sukma. Kalau sukma ini tidak pernah dikasih yang namanya makanan yaitu berupa energi, itu energi kosmik gitu ya, energi kosmik, energi kosmos ya. Akhirnya sukma kita lemah. Ketika sukma kita lemah, kita hidup ya banyak masalah, ya kan? Bahkan doa pun, ketika doa, misalkan teman-teman berdoa meminta kepada Tuhan, ya Tuhan berilah hambamu ini bla 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 bla, Tuhan terima kasih sudah dipunya A, B, dan D, dan kan seperti itu. Tetapi kalau teman-teman tidak punya yang, tidak pernah mengasihkan yang namanya energi, ya kan, tidak pernah menarik energi ke badan sukma kita, doa kita itu zong teman-teman, nggak bisa ya, nggak bisa, itu zong ya. Yang kedua, makanya banyak sekali orang berdoa. Saya tanya, di sini siapa yang teman-teman yang tidak berdoa? Semuanya berdoa kan, terutama habis beribadah, habis sholat berdoa enggak. Tapi coba dilihat, ditoleh ke belakang, doanya bagaimana? Cepat enggak terkabul, cepat enggak terpenuhi, cepat enggak terjadi. Kalau di situ lama, bahkan lama sekali, bahkan tidak terjadi, di situ berarti teman-teman enggak punya energi. Makanya di dalam Islam disebut la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya. Berarti yang diperbaiki di sini adalah dayanya dulu, kekuatannya dulu. Ambil daya sebanyak-banyaknya, ambil energi sebanyak-banyaknya, baru diupayakan berdoa, kan gitu teman-teman. Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 82 ya. Dulu pernah saya jelaskan gitu kan. Nah, ada kun fayakun kan gitu kan. Itu adalah juga pemakaian daya, pemakaian energi. Itu pentingnya ketika kita memberikan makan tubuh sukma kita, teman-teman. Nah, yang kedua, ketika tubuh sukma kita itu tidak dikasih makan, teman-teman, yang terjadi adalah kemungkinan besar 90% itu adalah bisa stres, bisa gendeng. Kenapa? Karena ketika tubuh kita kurang yang namanya nggak dikasih makan sama sekali, kita kena masalah gitu ya, akhirnya tidak ada solusi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stres, teman-teman, gendeng. Nah, orang gila itu ya, orang gila itu kehilangan sukmanya, kehilangan kesadarannya gitu loh. Ketika sudah kehilangan sukmanya, kesadarannya, ya dia hidupnya adalah stres, gila kan gitu. Karena apa? Karena sukma tidak kerasan dengan tubuh yang lemah, yang tidak punya energi. Makanya kalau teman-teman mengaku sebagai seorang makhluk spiritual yaitu mikrokosmos gitu ya, teman-teman harus mulai menyatu dengan yang namanya makrokosmos gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ya, yaitu tubuh yang namanya tubuh jiwa, teman-teman. Tubuh jiwa ini juga astral gitu loh. Ini juga astral ya. Jiwa itu adalah makanannya adalah sebuah kepuasan, teman-teman. Kepuasan itu ya bisa apa? Bisa bahagia, bisa tenang, bisa damai, keinginan terjadi, ya kan? Cita-cita terjadi. Itu adalah makanan dari apa? Dari yang namanya jiwa, teman-teman. Nah, jiwa kita, teman-teman, ketika tidak pernah dikasih makan, yang terjadi adalah kita kemerungsung hidupnya. Ketika kita kemerungsung hidupnya, akhirnya yang terjadi 90% gitu ya, 90% kita itu akan mohon maaf sekali ya, kemungkinan besar miskin bisa gitu loh. Kenapa? Karena orang yang jiwanya tidak pernah dikasih makan itu tidak pernah merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan kepuasan gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi hidupnya banyak masalah. Nah, ketika teman-teman sudah paham bahwa kita ini adalah sebenarnya makhluk spiritual ya, teman-teman, alangkah baiknya teman-teman di sini mulai apa? Mulai menjalankan laku tirakat gitu kan. Di dalam kita membentuk gitu kan, membentuk jiwa-jiwa spiritual kita ya, membangkitkan
spiritualitas kita itu dengan cara laku dan tirakat, teman-teman ya. Contohnya apa laku, teman-teman? Nah, contoh yang paling jelas dan banyak dilakukan dan mudah dilakukan adalah mulai bermeditasi, teman-teman. Meditasi gitu ya. Makanya kenapa mbah-mbah kita, leluhur kita dulu itu mempunyai di rumahnya yang namanya sentong. Sentong itu adalah kamar kosong yang tidak ada apa-apanya, tidak ada lampu. Gunanya untuk apa? Untuk laku tirakat, untuk laku meditasi. Meditasi itu adalah proses kita menyatu dengan sang kosmos, dengan sang Tuhan itu loh, seperti itu ya. Nah, kalau tirakat, contohnya tirakat banyak sekali, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, bagaimana tirakat itu gitu loh. Ada yang namanya, yang sudah pernah saya lakukan ya, ada puasa ngerowot gitu ya. Ngerowot juga bermacam-macam ya, teman-teman. Ada ngerowot sayur, ngerowot buah, ngerowot polo pendem gitu kan. Itu bisa dilakukan. Kalau dulu saya 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam. Ada puasa mutih gitu kan ya. Ada juga puasa pati geni, puasa bisu, puasa kungkum gitu kan. Puasa tidak bersenggama kan gitu. Puasa melek gitu. Banyak sekali, teman-teman, laku tirakat yang harus dilakukan. Puasa tidak makan gula kan gitu. Itu bisa dijelaskan secara sains sebenarnya, teman-teman. Fungsi ketika kita, contoh nih, ketika kita puasa ngerowot gitu ya, puasa ngerowot buah, kita puasa ngerowot sayur gitu ya, kita di situ tidak ada karbo sama sekali yang kita makan kan gitu. Dan ketika kita kita puasa minum tanpa gula, misalkan kopi pahit, teh pahit gitu kan. Di situ berarti kan bisa dilihat bahwa itu sehat gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Ketika kita sehat, kita terhindar dari banyak yang namanya unsur-unsur yang membuat penyakit kan. Contoh ini, antara glukosa dengan kafein ketika menjadi satu itu kan menjadi racun gitu. Kalau kita mengkonsumsinya hanya glukosa saja itu tidak masalah. Memang tubuh kita membutuhkan glukosa kan gitu. Tetapi kalau ini glukosa dengan kafein jadi satu, ya itu jadi masalah, jadi racun kan gitu. Ketika itu banyak, akhirnya apa? Merubah sistem saraf dalam tubuh, merubah sistem hormonal dalam tubuh, itu juga bisa mempengaruhi kondisi saraf sehingga manusia sulit untuk berspiritual, begitu teman-teman. Makanya teman-teman harus mulai mulai yang namanya laku dan tirakat. Nah, di sini teman-teman, dengan adanya kondisi yang seperti ini di era global dan digital modern seperti ini, makanya saya terjun kepada teman-teman mengadakan pelatihan kan gitu kan, pelatihan yaitu laku dan tirakat gitu kan. RK itu termasuk sudah masuk pada laku gitu ya, teman-teman. Di situ saya ajarkan meditasi gitu kan. Meditasi itu masuk pada ranah laku ya, teman-teman. Dan saya ajarkan olah nafas di situ. Di situ masuk pada ranah yang namanya tirakat. Nah, disitulah ketika manusia laku dan tirakat, disitulah mulai mereka menggugah tubuh-tubuh astralnya. Ketika tubuh-tubuh astral ini sudah digugah, aktif, menyatu menjadi sosok manusia ya, sosok manusia, disitulah hidupnya pasti berkemudahan, berkelimpahan, sehat jasmani, sehat rohani, dan pastinya sehat finansial. Makanya teman-teman silahkan teman-teman mulai yang sudah mendapatkan ilmu RK dijalankan terus RK-nya di situ, karena metabolisme tubuh, sistem hormonal tubuh dan sistem saraf di situ akan berubah tersendirinya, teman-teman. Karena apa? Di situ ada olah nafas, ada meditasi, bahkan yang menjadi masih belajar dengan saya terus-menerus akan mendapatkan ilmu terus-terusan. Itu seperti itu ya, begitu ya teman-teman. Nah, itu pentingnya bahwa kita harus laku tirakat, atau di dalam Islam itu adalah laku dan riyadoh dan tirakat kan gitu. Nah, ini penting sekali, dan juga sudah dijelaskan di syairnya Gus Dur ya teman-teman, bahwa kita harus menaikkan hidup kita dari tataran syariat menuju ke hakikat kan, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu sangat sangat penting sekali bahwa
ketika teman-teman sudah mendengarkan pemahaman saya bahwa manusia itu sebenarnya bukan makhluk benda padat atau makhluk yang tidak spesial gitu ya, itu salah kaprah. Makanya setelah mendengarkan pemahaman saya ini, saya harap teman-teman sudah mulai kembali menjadi manusia spiritual ya. Itu seperti itu pesan saya ya teman-teman. Karena kalau hanya menjalani dogmatis agamis gitu ya, itu tidak bisa disebut sebagai tirakat dan laku. Karena apa? Karena untuk menuju ke sana itu butuh tahap yang sangat banyak. Dan yang perlu diingat bahwa dogma agama itu diperoleh dari pengalaman spiritual orang zaman dahulu yang disebut dengan nabi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara beliaunya berspiritual di gunung, di bukit, di gua gitu kan, dalam jangka waktu banyak. Akhirnya dia cerdas, gland-nya aktif dan mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan yang di-share bermanfaat untuk orang banyak. Jadi teman-teman ya kita harus mendapatkan ilmu itu sendiri gitu ya teman-teman. Ilmu spiritual kita jalani laku dan tirakat, dan harus disadari bahwa kita adalah makhluk spiritual. Kalau kita sudah menyadari makhluk spiritual, kita menjadi makhluk spiritual, kita laku dan tirakat, kita pasti sehat, kaya raya dan bahagia, itu pasti. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah tolong dimaafkan, kalau tidak sepakat ya tidak perlu saling menjelekkan ya. Ini hanya sekedar sharing, dan itu kalau bagus ya pasti bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.